Halo teman-teman semua, perkenalkan, saya Fatma Mutianova atau biasa dipanggil Fatma. Saya adalah mahasiswa Departemen Informatika, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Di video kali ini, saya akan menceritakan beberapa kegiatan saya selama menjalankan kuliah kerja nyata atau yang biasa disebut KKN. Pelaksanaan KKN Tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2021 berbeda dari KKN periode-periode sebelumnya. Biasanya, KKN Undip dilaksanakan di desa-desa yang ada di wilayah Jawa Tengah. Namun, akibat adanya pandemi COVID-19 saat ini, KKN ini dilaksanakan secara mandiri dan di lokasi mahasiswa saat ini berada atau dengan sebutan KKN Pulang Kampung. KKN Universitas Diponegoro telah berlangsung sejak tanggal 4 Januari hingga 16 Februari 2021. Tema yang diangkat pada KKN kali ini adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Sejumlah 2.717 peserta KKN kali ini diterjunkan di seluruh Indonesia yang terdiri dari 186 kabupaten atau kota. Kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk mengabdi di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Bulusan dikepalai oleh Bapak Slamet Raharjo. Kelurahan ini memiliki luas wilayah seluas kurang lebih 304 hektar yang terbagi menjadi 7 RW dan 40 RT. Penduduk yang menetap di Kelurahan Bulusan berjumlah 6.429 jiwa atau sejumlah 2.027 keluarga. Kelurahan ini terletak di Kecamatan Tembalang yang merupakan daerah pendidikan, di mana di sini banyak berdiri perguruan-perguruan tinggi, salah satunya Universitas Diponegoro. Karena berada di lingkungan kampus, sehingga Kelurahan Bulusan memiliki banyak bisnis seperti bisnis kos-kosan, kedai makanan, warung, toko kelontong, dan juga pertokoan-pertokoan lain. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Bulusan bermata pencaharian sebagai pegawai dan wira swasta. Karena wilayah ini merupakan wilayah yang padat, terutama mahasiswanya, untuk mengatasi penyebaran COVID-19, masyarakat sebisa mungkin diminta untuk membiasakan diri untuk menerapkan gerakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer, dan membiasakan diri untuk menjaga jarak. Pada dasarnya, penyebaran COVID-19 dapat terjadi jika seseorang menghirup droplets atau cairan yang keluar dari batuk atau nafas seorang yang sudah terjangkit virus corona. Droplet tersebut dapat menempel pada permukaan benda melalui udara atau kontak langsung dengan permukaan benda, sehingga benda-benda yang ada di sekitar kita dapat menjadi media penularan COVID-19 tanpa kita sadari. Seiring dengan kegiatan masyarakat yang memaksa untuk berkumpul setiap harinya, sehingga penerapan protokol kesehatan saat ini kurang optimal. Oleh karena itu, saya mengangkat permasalahan tersebut menjadi program KKN saya dengan membuat touchless hand sanitizer berbasis Arduino pada kesempatan kali ini. Hand sanitizer yang terdapat di tempat umum seperti masjid, tempat makan, pertokoan, dan tempat-tempat umum lainnya masih menggunakan botol pump saat ini, sehingga saat menggunakannya, kontak dengan benda langsung tidak dapat dihindari. Karena alat hand sanitizer otomatis ini bersifat touchless, sehingga kelebihan ini harapannya dapat membantu mencegah COVID-19 ke depannya. Saat membuat alat ini memanfaatkan teknologi Arduino Nano dan komponen lainnya seperti motor servo dan sensor ultrasonik. Dan yang digunakan bersumber dari baterai, sehingga ketika saklar dinyalakan, program yang telah diunggah ke dalam Arduino dapat menggerakkan alat. Cara kerja alat ini adalah dengan mendekatkan tangan pengguna di bawah sensor, lalu sensor dapat mendeteksi benda di bawahnya sebagai sinyal input, sehingga Arduino dapat menggerakkan motor servo untuk memompa botol sehingga cairan dapat keluar ke telapak tangan pengguna. Alat hand sanitizer otomatis ini sudah melalui serangkaian tahap uji yang kemudian kami serahkan ke Masjid At-Taqwa yang berada di RT 3 RW 5 di Kelurahan Bulusan pada 4 Februari lalu. Dengan adanya alat ini, harapannya alat ini dapat membantu jamaah untuk menciptakan lingkungan masjid yang lebih sehat dan terhindar dari penyebaran virus COVID-19.
Nah, di program kedua ini, saya akan membawakan materi mengenai bagaimana menghadapi suatu berita hoax. Materi ini saya usung berdasarkan keluhan Ibu RT 7. Saat itu, beliau menceritakan bahwa belakangan ini warganya sering mendapat info simpang siur mengenai bantuan yang dijanjikan pemerintah kepada setiap ibu hamil dan balita dengan nominal yang cukup besar. Selain itu, karena pandemi ini, beliau sulit mencari informasi dengan sumber yang terpercaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan warga tersebut. Ibu-ibu PKK dipilih sebagai sasaran sosialisasi pencegahan hoax karena mayoritas anggota PKK tersebut merupakan ibu-ibu milenial yang kerap menjadi korban berita hoax yang didapatkan dari media sosial seperti Facebook, grup WhatsApp, dan Instagram. Agar materi pencegahan berita hoax ini lebih mudah dipahami warga, saya mengupayakan kampanye anti-hoax ini melalui media brosur yang saya bagikan kepada peserta sosialisasi dan warga sekitar. Dengan sosialisasi ini, harapannya dapat menambah kewaspadaan warga Bulusan akan pentingnya mencegah dan memutus rantai penyebaran berita hoax. Menarik ya, karena sebelumnya dari ketua PKK-nya pun juga sudah menyampaikan kalau ada program dari mahasiswa KKN Undip akan menyampaikan tentang cara pembuatan hand sanitizer, terus cara menangkal berita hoax, terus jadi buat kami itu luar biasa. Jadi dan tadi juga sudah dijelaskan tahapan-tahapannya mengenai tentang cara menangkal dari berita hoax bagaimana, kemudian tadi juga ya cara pembuatan hand sanitizer, karena bagaimanapun walaupun sudah banyak di pasaran, tapi mungkin itu kalau kita buat sendiri kan akan lebih lebih ekonomis, apalagi kita ibu-ibu ya, jadi kan biasanya lebih kedepannya kan lebih itu tadi sering menggunakan, jadi kalau kita bolak-balik beli kan mungkin jadi lebih mahal, tapi kalau dengan membuat sendiri kan hasilnya juga kita sendiri bisa tahu dengan bahan-bahan yang kita pergunakan, terus juga ekonomis dari segi bahan-bahannya dan kedepannya gitu. Mungkin ada ini nggak Bu, pesan-pesan biar lebih baik lagi ke depannya, mungkin dari Ibu ada kah pesannya? Baik-baik yang gimana nih, yang untuk mahasiswanya sendiri? Iya, mahasiswanya sendiri. Yang jelas lanjutkan, harus semangat dan terus jangan lupa berdoa, itu saja, karena tanpa semangat, tanpa motivasi, terutama doa, itu semua tidak akan berjalan dengan maksimal gitu. Jadi untuk kalian harus semangat dan jangan putus asa, walaupun memang situasinya seperti ini, tapi ingatlah tujuan akhir kalian kan juga sampai ke jenjang nanti selesai, kemudian ilmu-ilmu yang apa sudah kalian dapatkan bisa disampaikan ke warga, ibu-ibu khususnya ya, seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Ini dari KKN Undip, sosialisasinya bagus untuk program penangkalan berita hoax. Tetap dilanjutkan, tetap semangat untuk kebaikan kemajuan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Khalid, selaku pengurus Masjid Al-Taqwa di daerah Bulusan. Ini kami bersedia untuk wawancara, disediakan untuk testimoni di video untuk dosen kami. Nah, yang pertama, menurut Bapak Khalid sendiri, bagaimana tentang KKN 1 Undip ini Pak? Jadi hanya melihat teman-teman KKN yang cukup totalitas membuat alat-alat yang cukup dibutuhkan ketika masa pandemi ini.
teman-teman sudah membuat alat sanitizer otomatis. Kemudian kemarin pada hari Jumat dan di hari Ahad dicek alat ini sudah diperbaiki. Jadi kalau saya melihat teman-teman totalitas itu dibuktikan dengan adanya detailing, kemudian adanya perbaikan. Jadi teman-teman tidak hanya buat alat kemudian ditagi saja, tapi teman-teman sudah cek dan perbaiki ketika ada alat itu. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Menurut Bapak sendiri bagaimana tentang alat hand sanitizer otomatis ini? Ya, ini sangat bagus ya. Kalau kita lihat alatnya cukup sederhana tetapi sangat bermanfaat. Jadi memang sangat dibutuhkan karena dengan alat otomatis ini tidak perlu memegang alat sehingga usaha untuk mencegah penyebaran COVID itu lebih optimal. Dari Pak Khalid sendiri, apakah ada saran maupun masukan yang ingin diberikan kepada kami selaku tim KKN 1 untuk ini, Pak? Untuk saran yang tentu ketika kita melakukan suatu kegiatan tidak hanya sempurna, tapi ada kekurangan. Namun kalau saya lihat alat ini sudah bagus, tetapi kurang rapi kalau menurut saya ya. Jadi mungkin nanti apa yang bisa dirapikan, kemudian juga bisa diproduksi lebih banyak lagi sehingga bisa bermanfaat untuk rakyat lebih luas.